Halo semuanya, welcome to my channel Yoshime. Gaya hidup atau lifestyle adalah istilah yang sudah sering sekali kita dengar akhir-akhir ini. Namun, apakah kita mengerti arti dari gaya hidup itu sendiri? Di video kali ini, saya akan sharing mengenai berbagai macam gaya hidup dan dampaknya yang ada di masyarakat. Buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan dapat memberikan info-info yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Apa arti dari gaya hidup? Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam berbagai aktivitas, kegiatan, minat, dan opini yang dipilih dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupannya bermasyarakat. Setiap orang tentu memiliki pilihan gaya hidup yang berbeda-beda. Namun, gaya hidup yang dipilih tentu memiliki pengaruh dan dampak dalam kehidupan seseorang, baik secara fisik, mental, maupun keuangan. Dari berbagai macam gaya hidup yang ada di masyarakat, tentunya dalam menentukan sebuah gaya hidup yang akan kita pilih, diperlukan sebuah pertimbangan dan pemikiran yang matang sebelum memilihnya. Gaya hidup yang kita pilih jangan sampai hanya mengikuti arus dan kehidupan orang lain yang tentunya belum tentu cocok untuk diterapkan dalam kehidupan kita sendiri. Beberapa macam gaya hidup yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah gaya hidup modern. Saat ini kita hidup di zaman yang serba praktis, canggih, dan tentunya sangat menyenangkan. Kenapa? Karena semua hal yang dulunya rumit, susah, sekarang dapat dikerjakan dengan jauh lebih mudah dan praktis. Pola hidup modern ini memiliki pemikiran yang sangat terbuka terhadap kemajuan teknologi, juga terhadap berbagai bidang yang lainnya. Tentunya teknologi sangat berperan penting di dalam gaya hidup modern. Seperti contohnya dengan munculnya handphone. Apa yang dulu menjadi suatu kendala ketika kita ingin menghubungi orang yang berada di jauh dari kita, harus menggunakan surat, sekarang dengan munculnya handphone, semua menjadi jauh lebih mudah. Dikatakan bahwa yang jauh menjadi dekat, atau semua ada dalam genggaman. Lalu timbulnya pelayanan online, baik dalam bidang transportasi, makanan, maupun berbelanja. Tentunya pola hidup modern ini, teknologi, mempunyai dampak positif yang bisa dirasakan di semua lapisan masyarakat. Dengan adanya layanan online, kita menjadi lebih hemat bahan bakar, hemat waktu, tenaga, karena semua barang yang kita inginkan bisa dikirimkan ke rumah. Di tengah efek positif dari perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, rupanya juga timbul efek negatif yang secara tidak langsung, secara tidak kita sadari mulai muncul di mana-mana. Seperti contohnya adalah berkurangnya aktivitas sosial. Pernahkah kita merasa bahwa komunikasi bersama keluarga berkurang? Atau jika ada aktivitas sosial di lingkungan sekitar, maka peminatnya hanya sedikit. Hal ini mulai umum terjadi di gaya hidup modern, di mana fokus setiap orang hanya kepada karir, pendidikan, dan tuntutan hidupnya sendiri, sehingga mereka mulai melupakan orang-orang di sekitarnya, mulai melupakan hubungan-hubungan sosial.
Gaya hidup yang kedua adalah hedonis. Hedonis adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas, atau mungkin lebih umum disebut berfoya-foya. Biasanya penganut gaya hidup ini akan berusaha menghindari hal-hal yang menyakitkan. Menurut KBBI, gaya hidup ini memiliki arti bahwa kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi adalah tujuan utama dalam kehidupan seseorang. Tentunya gaya hidup ini cenderung memiliki dampak negatif, baik secara keuangan maupun secara mental. Contohnya, menjadi konsumtif karena berbelanja secara berlebihan tanpa batas, dan menjadi pribadi yang egois karena apapun yang dilakukan hanya berfokus pada dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Gaya hidup ketiga yaitu gaya hidup minimalis. Gaya hidup sederhana yang mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Gaya hidup minimalis ini tentunya menjadi lawan daripada gaya hidup hedonis. Dampak positif dari gaya hidup minimalis ini sangat banyak. Mulai dari kehidupan yang lebih sehat secara finansial maupun secara pikiran, dan ruangan rumah yang lebih bersih, lega, dan teratur. Less is more adalah slogan gaya hidup minimalis yang sangat terkenal, bahwa dengan kesederhanaan kita akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan pikiran yang sejauh bermanfaat bagi kehidupan kita. Mensyukuri apa yang sudah kita miliki akan membuat kehidupan yang lebih bahagia dan bermanfaat. Gaya hidup ini cenderung memiliki manfaat positif, sehingga sangat baik untuk diterapkan. Gaya hidup yang keempat adalah hidup sehat. Kesehatan adalah suatu hal yang sangat mahal dan juga satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita di era modern seperti sekarang ini. Gaya hidup sehat sangat erat kaitannya dengan pola makan, diet, olahraga, dan jam istirahat. Di era modern yang serba praktis dan cepat, instan, dan juga beragamnya penawaran jenis makanan dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi, membuat seseorang terkadang menjadi malas bergerak atau biasa disebut mager, dan sangat mudah mengonsumsi makanan yang terasa dalam tanda kutip enak, tapi di mulut saja, dan lupa memikirkan nilai gizinya bagi tubuh kita. Dalam menjalankan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat, ini sangat positif bagi tubuh dan mental kita. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau hidup kita sehat, tubuh kita sehat, maka kita akan lebih bersemangat di dalam menghadapi hidup ini, menghadapi setiap tantangan, dan kita akan mudah sekali untuk berpikir kreatif. Oleh karena itu, gaya hidup ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa juga, jangan berlebihan di dalam menerapkan diet dan olahraga,
carilah referensi yang benar-benar baik dan seimbang dalam melakukan segala hal. Masih banyak pilihan gaya hidup yang belum disebutkan di video ini. Menurut teman-teman, gaya hidup apa lagi yang belum disebutkan, dan gaya hidup apa yang menjadi pilihan kalian? Silahkan komen, dan terima kasih sudah menonton video ini.